Pak, perkenalkan nama saya Bos Tayan dengan NIM 12S25005 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum kami yaitu T06 yaitu hidden match atau function, yang dimana pada tugas kali ini kami diminta untuk mereproduce yaitu tugas dari M01 file 1 TS itu dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Jadi kami diberi kebebasan dalam mendekomposisikan serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu return type dan parameter. Baik, dalam presentasi kami nanti kami akan menjabarkan fungsi apa saja yang kami identifikasi serta tujuan pengembangannya, lalu menjabarkan karakteristik dari fungsi yang diidentifikasi dan mengapa tipe data dan parameternya demikian. Baik, sebelum itu kita akan membaca soal M01 yaitu Warehouse Index System. Soalnya adalah sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengelolaan gudang mereka. Selama ini pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan, yaitu stok tidak akurat, transaksi tidak tercatat dengan benar, laporan sulit dilacak. Jadi kami diminta di sini untuk membuat sebuah program bahasa yang berbasis command line untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory serta lebih sistematis. Jadi programnya akan membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Ketentuan umumnya yaitu pertama, program membaca input sehingga menemukan yaitu yang kedua tanda-tanda yang berikut, lalu yang kedua setiap perintah dipisahkan dengan karakter yaitu hashtag dan yang lainnya. Yang ketiga, sistem harus konsisten, tidak boleh ada data yang rusak, lalu tahan terhadap input yang tidak valid, lalu tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Pada task 01 yaitu register incoming, gudang menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang yang masuk akan harus dicatat. Format perintahnya yaitu receive ID, name, quantity, price, report, lalu ditutup dengan tanda yang ini. Lalu aturannya yaitu reserve akan menambahkan barang baru ke sistem. Lalu setiap barang ini berdasarkan ID data yang disimpan yaitu ID, name, quantity, price. Lalu yang keempat itu report, menampilkan semua barang sesuai urutan masuk. Setelah itu ini adalah contoh format outputnya yaitu ID, lalu name, quantity, lalu price. Contoh inputnya kita buat sini receive B001, lalu keyboard hashtag lagi 10, lalu hashtag lagi di 150.000. Kedua yaitu receive B002 mouse, lalu 5, lalu 50.000, lalu kita buat report. Maka kita buat tanda ini, maka contoh punya adalah seperti ini: B001 keyboard 10 120.000, yang kedua yaitu B002 yaitu lalu mouse 5 50.000. Dan untuk yang task 02 di sini, masalah mulai muncul ketika terjadi pengiriman keluar barang. Beberapa kasus yang sering terjadi, barang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, jumlah transaksi tidak masuk akal. Lalu format perintahnya yaitu ship, ID, quantity, lalu restock, hashtag, pagar, ID, lalu quantity. Aturannya pertama yaitu ship mengurangi restock barang, kedua restock menambahkan stok barang, ketiga jika barang tidak ditemukan atau diabaikan, quantity lebih kecil sama dengan 0 itu artinya diabaikan, dan stok tidak cukup itu diabaikan. Yang keempat, sistem tidak boleh keras. Contoh inputnya yaitu receive itu B001, lalu keyboard 10, lalu
150.000. Yang kedua yaitu SIP B001 hashtag 3, lalu SIP B001 hashtag 20, lalu restore hashtag B001 hashtag 5, lalu report, lalu ditutup dengan tanda triple dash, lalu maka yang keluar contoh outputnya adalah B001 keyboard, lalu 12, lalu 150.000. Berikutnya yaitu task 03 yaitu audit log system. Sini kita suruh untuk membuat manajemen ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam gudang. Setiap aktivitas baru harus tercatat agar dapat diaudit. Format perintahnya yaitu audit lalu ID. Format lognya yaitu log ID, type, tipe, dan quantity. Yang pertama yaitu setiap operasi yang berhasil dicatat, resave, ship, restock. Yang kedua yaitu ID log bersifat global dan increment. Ketiga yaitu audit menampilkan data barang, seluruh log terjadi barang tersebut, dan urutan log sama dengan urutan kejadiannya. Baik, contoh inputnya di sini resave B001 keyboard 10, lalu 150.000, lalu restock B001 hashtag 5, lalu ship hashtag B001 hashtag 3, audit hashtag B001, lalu das. Maka yang keluar adalah seperti ini: B001 keyboard 12, lalu 150.000. Pertama itu resave 10, kedua restore 5, ketiga ship 3. Nah, baik, ini adalah program yang telah saya buat. Baik, sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama kita buat include studio.h, yang dimana ini untuk sebagai standar input outputnya. Yang kedua include string itu berfungsi sebagai pustaka untuk memanipulasi teks string seperti strcmp, lalu strcpy, dan strtok. Nah, yang berikutnya yaitu include studio lib, yang ini berfungsi sebagai memasukkan pustaka utilitas umum untuk konversi teks ke angka seperti atoi atau atof. Nah, yang pertama kita buat di sini hashtag define max item log 100. Jadi di sini membuat konstanta max dari items yaitu dengan nilai maxnya yaitu 100. Lalu kedua yaitu hashtag define max logs underscore logs 1000, yang dimana membuat konstanta max logs dengan nilai maksimumnya yaitu 1000. Baik, sini struktur datanya. Yang pertama tipe def struktur ini berfungsi untuk membuat tipe data kostum bernama item untuk mewakili sebuah barang. Lalu kita membuat variabel yaitu ID dengan tipe data char untuk menyediakan dengan indeksnya yaitu 20, dimana kita menyediakan 20 karakter untuk menyimpan ID barang. Kedua yaitu char name, sama seperti tadi kita buat variabel dengan nama name, lalu tipe datanya char, lalu array-nya yaitu 50. Berikutnya kita buat yaitu integer, variabel baru yaitu quantity dengan tipe data integer. Setelah itu kita membuat double price. Double price yaitu untuk menyediakan variabel bilangan desimal atau double untuk harga barang. Yang kedua yaitu tipe def struct. Yang sini kita membuat tipe data integer, kita buat variabel log underscore id dengan tipe data integer, lalu kita membuat variabel lagi yaitu item underscore id dengan array-nya 20 dengan tipe data char juga. Lalu ada juga type dengan tipe data yang sama yaitu char dengan indeksnya yaitu 15.
lalu kita deklarasi lagi quantity dengan tipe data integer, lalu kita logskan. Ini adalah variabel global. Jadi duit ah? Yang berikutnya yaitu variabel global. Pertama yaitu items dengan typical data items, Mana yang mana max underscore items. Ini untuk membuat wadah atau array yang bernama items yang bisa menampung hingga 100 data item. Lalu yang kedua yaitu integer item count sama dengan 0. Ini untuk membuat perhitungan jumlah jenis barang yang saat ini tersimpan, yaitu mulai dari 0. Lalu logs dengan typical data logs, ini untuk membuat wadah atau array yang bernama logs yang bisa menampung hingga 100 data logs. Baik, yang berikutnya yaitu logs account dengan typical data integer dimulai dari 0. Lalu yang berikutnya integer global log id typical data integer sama dengan 1. Baik, berikutnya yaitu fungsi pendukung atau utility. Sini kita pertama buat find item, yaitu const char id. Ini berfungsi untuk mencari indeks barang berdasarkan id-nya. Lalu yang kedua for, yaitu integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari item account dan i++. Ini untuk melakukan pengulangan dari 0 sampai jumlah barang yang sudah ada. Berikutnya yaitu if strcmp, lalu items indeks i dikalikan dengan id, di mana id sama dengan 0. Ini untuk jika teks id pada barang ki sama persis dengan yang dicari. Lalu return min 1 lalu return min 1. Ini jika perulangan selesai dan tidak ketemu, maka kembalikan nilai min 1 atau error atau tidak ada. Baik, yang berikutnya adalah void add underscore logs, yaitu const char dikalikan dengan item id, lalu const char dengan type, lalu integer quantity. Ini berfungsi untuk mencatat transaksi baru ke dalam sistem. Lalu yang berikutnya adalah logs account, lalu dikalikan dengan logs id sama dengan global logs id plus. Ini memasukkan id log berurutan saat ini ke memori, lalu menambahkan nilai global dengan log id sebanyak 1. Baru berikutnya yaitu strcrp, yaitu logs account item id, lalu item id. Ini berfungsi sebagai salinan teks id barang ke dalam data log. Berikutnya yaitu strcrp logs account dengan type, lalu type. Ini berfungsi sebagai salinan teks salin teks dengan jenis transaksi, yaitu receive, ship, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya yaitu logs account quantity sama dengan qty. Ini berfungsi untuk memasukkan angka kuantitas barang yang ditransaksi. Berikutnya log account plus. Ini untuk menambahkan satu pada perhitungan total log agar log berikutnya tersimpan di posisi selanjutnya. Baik, yang berikutnya fungsi intinya yaitu void handle. Yang pertama yaitu void handle device. Ini berfungsi sebagai untuk menambahkan stok barang baru. Lalu kedua yaitu char id. Ini untuk stroke null. Ini untuk mengambil potongan teks kedua
yaitu ID yang dipisahkan dengan simbol hashtag. Ketiga yaitu charname stroke atau null. Ini sama seperti yang tadi, mengambil potongan teks ketiga atau nama. Yang berikutnya yaitu char qty str stroke null. Ini sama seperti yang tadi, mengambil potongan masih sama seperti yang tadi, mengambil potongan teks yang keempat yaitu jumlah stok dan masih memiliki bentuk dalam teks. Berikutnya char price str atau sama dengan stroke null. Sini sama seperti yang tadi, mengambil potongan teks kelima yaitu harga yang masih berbentuk dalam teks. Berikutnya if id nn name nn qty underscore str nn price underscore str. Ini berfungsi sebagai memastikan keempat data tersebut benar-benar ada dan tidak kosong atau nol. Kedua yaitu if find item id sama dengan min 1. Ini berfungsi sebagai cek jika barang ini belum ada di sistem atau hasil pencarian bernilai min 1. Lalu sini integer qt atau qty str. Ini berfungsi untuk mengubah teks jumlah menjadi angka integer menggunakan fungsi atoy. Berikutnya double price. Ini double price atau price underscore str. Ini berfungsi sebagai ubah teks harga menjadi angka desimal menggunakan fungsi atof. Yang berikutnya yaitu if qty lebih besar dari 0 nn price lebih besar dari 0. Ini sebagai memastikan penjumlah stok lebih dari 0 dan harga tidak negatif atau minus. Lalu kita buat strcrp items underscore account id. Ini berfungsi sebagai memasukkan data dan id ke array items di posisi yang kosong. Berikutnya yaitu strcrp items account name dan name. Ini berfungsi sebagai memasukkan data nama. Lalu yang berikutnya yaitu items account quantity atau character. Ini masukkan data jumlah. Lalu sama seperti yang bawahnya yaitu items account price. Ini juga masukkan total price nya. Yang berikutnya yaitu item count plus. Ini berfungsi untuk menambahkan jumlah total barang yang tercatat dalam sistem. Lalu ada add log, lalu id revise dan qt. Ini berfungsi sebagai pencatatan aktivitas ke dalam sistem log. Baik, yang berikutnya adalah void handle ship. Ini berfungsi untuk mengurangi stok atau mengirim barang. Berikutnya yaitu char id stock null. Ini berfungsi untuk mengambil potongan teks id. Lalu yang berikutnya char quantity str stroke atau null. Ini sama seperti yang tadi, mengambil potongan teks dalam bentuk jumlah. Lalu yang berikutnya yaitu if id dan qty underscore str. Ini berfungsi untuk ini membantu untuk jika id dan jumlah tidak kosong. Berikutnya yaitu integer qty dengan atoy atau underscore atau qty underscore str. Ini berfungsi untuk mengubah teks jumlah menjadi angka. Berikutnya yaitu integer idx
di mana IDX find underscore item ID, di mana ini cari indeks barang tersebut di sistem dan simpan posisinya di variabel indeks. Berikutnya adalah if yang berikutnya adalah if IDX tanda seru sama dengan -1 dan QTY lebih besar dari 0 dan items IDX quantity lebih besar dari quantity. Ini adalah lalu ada items IDX quantity min sama dengan QTY, lalu add underscore log itu ID, zip, dan QTY. Ini berfungsi untuk mencatat aktivitas pengiriman ini ke dalam log. Berikutnya yaitu void handle restock. Ini untuk menambahkan stok barang yang sudah ada. Char ID untuk mengambil text ID, sama seperti QTY underscore str juga, yaitu untuk mengambil teks jumlah ini untuk mengambil teks jumlah restocknya. Lalu kita buat if ID dan enn QTY underscore str. Kita buat jika keduanya tidak kosong, lalu integer QTY sama dengan atoy, yaitu QTY underscore str. Ini berfungsi jika mengubah teks jumlah menjadi angka. Lalu integer IDX ini berfungsi untuk mencari indeks barang tersebut di dalam sistemnya. Lalu yang berikutnya add logs ID restock QTY, ini untuk berfungsi jika barang ditemukan dan jumlah restock balik. Lalu yang berikutnya yaitu void handle report. Ini berfungsi untuk mencetak seluruh barangnya. Lalu berikutnya for, yaitu integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari item account dan i++. Ini berfungsi untuk melakukan perulangan mengecek barang ke 0 sampai ke terakhir. Lalu berikutnya printf %s, %d, lalu %1f, baru garis line n, items i, dan lalu id, items i name, items i quantity, lalu ini berfungsi ini untuk menampilkan ke layar. Lalu berikutnya void handle audit. Ini untuk fungsi untuk melihat detail satu barang dan sejarahnya. Lalu kita buat char ID struct null. Ini berfungsi untuk mengambil target ID yang ingin diaudit. Lalu berikutnya yaitu if ID. Ini berfungsi untuk char ID struct null, ini untuk mengambilkan target ID yang ingin diaudit. Berikutnya if ID, ini berfungsi untuk jika diambil ID ketikan. Lalu integer IDX integer x, lalu if IDX tanda seru lebih kecil sama dengan -1. Berikutnya yaitu printf %s, %d, %1f, lalu garis biru n, items IDX ID, item IDX name, item IDX, lalu quantity,
lalu item IDX price. Ini untuk menampilkan ke layar. Lalu yang berikutnya yaitu for to integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari log account i++. Ini berguna untuk melakukan perulangan mengecek semua catatan log. Lalu berikutnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil log account. Ini untuk melakukan perulangan mengecek semua catatan log juga. Baik, yang berikutnya yaitu if strcmp logs i items id sama dengan 0. Ini berfungsi jika id logs sama dengan id yang sedang diaudit. Berikutnya printf %d %s %n lalu logs i logs id logs i logs lalu type log i lalu quantity. Ini untuk menampilkan ke layar. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke fungsi utamanya yaitu integer main untuk titik awal dari program berjalannya, untuk menjalankan programnya. Ini char line yaitu 256 untuk menyediakan memori sebesar 256 karakter untuk menyimpan ketikan pengguna. Berikutnya yaitu while fgets line size of line lalu std. Ini berfungsi untuk memotong karakter ini berfungsi untuk memotong karakter enter tersembunyi, yaitu garis miring R atau N yang diakhir teks agar dia bersih. Berikutnya yaitu if strcmp line tanda petik triple dash. Ini berguna jika pengguna mengetik triple dash maka akan terjadi break. Lalu char yaitu char cmd stroke str tok atau line tanda petik pagar. Lalu if cma ini berfungsi untuk potong teks yang pertama sebelum tanda pagar dan dianggap itu sebagai perintah. Yang berikutnya adalah if cmd null atau continue. Ini jika teks kosong, lompati sisa kode yang di bawahnya dan ulangi loopingan. Baik, yang berikutnya adalah distribusi perintah ke fungsi masing-masing. Pertama yaitu if strcmp cmd receive 0 sama dengan 0 dan handle request. Ini berfungsi jika perintahnya adalah text receive. Yang berikutnya adalah handle receive. Ini berfungsi untuk menjalankan fungsi. Berikutnya else if strcmp cmd shift. Ini berfungsi untuk menjalankan fungsi handle shift, sama seperti else if strcmp itu cmd restock. Ini juga untuk menjalankan fungsi restocknya. Lalu ini else if dari strcmp cmd report, lalu ada handle underscore reportnya. Ini sama seperti yang tadi untuk menjalankan fungsi strcmp nya atau handle reportnya. Lalu yang berikutnya if else strcmp cmd audit sama dengan 0 lalu handle underscore audit. Ini sama seperti yang tadi juga. Jika teks audit untuk menjalankan fungsi handle auditnya. Lalu kita buat terminal untuk memberitahu bahwa programnya sudah selesai dan tanpa error. Baik Pak, sekian penjelasan saya untuk T06 ini. Terima kasih.